Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Jannah. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bisnis internasional. Untuk langkah awalnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu bisnis internasional. Di sini ada pengertian dan tujuan dari bisnis internasional. Sama yang hal kita ketahui bahwa bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang telah terjadi di beberapa negara. Dalam hal ini meliputi jual beli ataupun investasi. Adapun tujuannya yaitu memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Yang kedua mencari sumber daya yang murah dan berkualitas. Yang ketiga diversifikasi risiko bisnis. Dan yang keempat meningkatkan keuntungan dan daya saing global. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk bisnis internasional. Yang pertama itu ekspor dan impor. Yang kedua, lisensi dan waralaba. Yang ketiga, joint venture. Dan yang keempat, FDI. Adapun manfaat dari bisnis internasional itu yang pertama meningkatkan pendapatan. Mengapa? Karena ketika bisnis kita sudah lintas internasional, maka pendapatan kita akan meningkat. Yang kedua itu ada inovasi transfer dan teknologi, yaitu mendorong perkembangan produk dan proses bisnis. Dalam hal ini kita di beberapa negara bisa bertukar inovasi ataupun transfer teknologi. Selanjutnya ada akses bahan baku dan tenaga kerja, yaitu memanfaatkan sumber daya global untuk efisiensi. Dan yang keempat memperkuat hubungan diplomatik, yaitu meningkatkan kerjasama ekonomi dan politik antar negara. Selanjutnya ada beberapa tantangan dalam bisnis internasional. Yang pertama itu perbedaan budaya dan bahasa. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa setiap negara memiliki budaya dan bahasanya masing-masing. Dalam hal ini dia menjadi tantangan dalam bisnis internasional. Dan tantangan yang kedua yaitu regulasi dan hukum yang berbeda. Hal ini juga kita ketahui bahwa setiap negara memiliki kebijakan, hukum, dan regulasinya. Dan yang ketiga itu ada fluktuasi nilai tukar, yaitu risiko perubahan nilai mata uang yang mempengaruhi keuntungan. Yang keempat itu ada biaya logistik dan transportasi, yaitu pengiriman barang lintas negara memerlukan biaya yang tinggi. Dan yang kelima ada risiko politik dan ekonomi, yaitu ketidakstabilan dalam hal perekonomian dan politik dari berbagai negara atau dari suatu negara. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi bisnis internasional. Yang pertama itu stabilitas politik dan hukum, yaitu kondisi negara tujuan sangat mempengaruhi keamanan dalam berinvestasi. Yang kedua ada kebijakan perdagangan, yaitu tarif dan kota menentukan biaya dan akses pasar. Yang ketiga ada kondisi ekonomi global, yaitu daya beli konsumen dan tren ekonomi berdampak luas. Dan yang keempat teknologi dan infrastruktur, yaitu mendukung efisiensi produksi dan distribusi. Serta yang kelima, preferensi konsumen dan tren, yaitu perilaku pasar global berubah-ubah seiring adanya tren baru. Selanjutnya kita masuk pada lingkungan politik dan hukum dalam bisnis internasional. Yang pertama di sini ada pengertian lingkungan politik dan hukum, yaitu lingkungan politik yaitu sistem dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi bisnis, dan lingkungan hukum yaitu peraturan dan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi lintas negara. Adapun faktor utama dari politik yaitu stabilisasi politik, yaitu meningkatnya kepercayaan investor dan kelancaran bisnis. Yang kedua ada sistem pemerintah, yaitu demokrasi, otoriter, dan monarki menentukan arah kebijakan. Yang keempat hubungan diplomatik mempengaruhi akses pasar dan kerjasama perdagangan. Dan yang keempat kebijakan ekonomi, yaitu termasuk insentif dan pembatasan investasi serta perdagangan. Selanjutnya kita masuk pada risiko politik dalam bisnis internasional. Di sini ada nasionalisasi aset asing, ada pembatasan transfer keuntungan ke luar negeri, ada perubahan hukum mendadak, ada ketidakpastian politik seperti kerusuhan dan kudeta, dan ada sanksi ekonomi di berbagai negara.
Selanjutnya kita masuk pada sistem hukum dan aspek utama. Yang pertama itu ada common law, yaitu berbasis presiden pengadilan. Yang kedua ada civil law atau berdasarkan kode tertulis. Dan yang ketiga hukum Islam, dalam hal ini prinsip agama Islam. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan peran organisasi internasional. Di sini ada 4. Yang pertama itu atur perdagangan dan selesaikan sengketa. Yang kedua bantu ekonomi dan stabilkan finansial global. Yang ketiga selesaikan sengketa investasi internasional. Dan yang keempat berikan paduan kebijakan bisnis internasional. Selanjutnya kita masuk pada strategi menghadapi risiko politik dan hukum dalam konteks bisnis internasional. Yang pertama itu ada analisis risiko politik, yang kedua ada asuransi risiko politik, yang ketiga ada diversifikasi investasi, dan yang keempat ada kemitraan lokal, serta yang kelima ada pelajari hukum lokal. Adapun kesimpulannya yaitu lingkungan politik dan hukum sangat menentukan keberhasilan bisnis internasional. Pemahaman mendalam membantu meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang. Strategi adaptif dan analisis risiko menjadi kunci bertahan dan berkembang. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan teknologi dalam bisnis internasional. Langkah awalnya kita harus mengetahui dulu apa sih definisi teknologi dalam bisnis internasional. Bahwa di sini teknologi dalam bisnis internasional adalah penggunaan alat dan sistem digital untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bisnis global. Fokus utamanya itu yaitu meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam aktivitas bisnis di berbagai negara. Selanjutnya kita masuk pada peran teknologi di bisnis internasional. Yang pertama itu ada komunikasi global, yang kedua ada e-commerce global, yang ketiga ada manajemen rantai pasok, yang keempat ada inovasi produk dan layanan, dan yang kelima ada transaksi keuangan global. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan jenis teknologi pendukung. Di sini ada 6. Yang pertama itu ada internet dan call. Yang kedua ada mobile teknologi. Yang ketiga ada artificial intelligence. Yang keempat ada internet of things. Yang kelima ada finance. Dan yang keenam ada cyber security. Selanjutnya kita masuk pada manfaat teknologi dalam bisnis internasional itu sendiri. Yang pertama ada efisiensi operasional, yang kedua ada fleksibilitas pasar, yang ketiga ada akses pasar global, yang keempat ada inovasi cepat, dan yang kelima ada analitik konsumen. Ini sangat bermanfaat karena dapat mempengaruhi keberlanjutan suatu bisnis internasional kita. Adapun tantangan teknologi di bisnis internasional yaitu infrastruktur berbeda. Karena dalam hal ini setiap negara itu pasti berbeda dalam aspek teknologi dan kualitasnya. Dan yang kedua ada ancaman cyber security yaitu risiko pencurian data. Yang ketiga ada regulasi beragam yaitu standar teknologi dan hukum berbeda tiap wilayah. Yang keempat ada kesenjangan digital di mana beberapa negara itu pasti berbeda dengan negara berkembang, pasti berbeda dengan negara maju. Yang kelima ada privasi data, aturan penambahan kapasitas data dan pengelolaan data. Di sini Miftah berikan beberapa contoh penerapan teknologi global. Yang pertama itu ada Amazon, ada EA dan Big Data otomatisasi pengiriman internasional. Yang kedua ada di Unilever yaitu menggunakan Call ERP untuk manajemen rantai pasok global. Dan yang ketiga ada Alibaba yaitu platform global bantu UKM menjaga pasar dunia. Dan yang keempat ada Tesla yaitu teknologi digital, kelola produksi dan distribusi kendaraan listrik. Selanjutnya kita masuk pada subpembahasan lingkungan budaya dalam bisnis internasional.
Di sini ada definisi lingkungan budaya bisnis internasional, yang itu pengertiannya yaitu gabungan nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan kebiasaan yang mempengaruhi interaksi bisnis. Adapun fungsinya yaitu mengatur cara berkomunikasi dan bertindak dalam bisnis internasional, yaitu pentingnya yaitu menjaga kesalahpahaman dan memperkuat kerjasama di berbagai negara. Di sini kita masuk pada komponen utama budaya yang mempengaruhi bisnis. Di sini ada 6. Yang pertama itu nilai dan kepercayaan. Yang kedua ada bahasa dan komunikasi. Yang ketiga ada agama dan etika. Yang keempat ada sikap terhadap waktu. Yang keempat ada struktur sosial dan hierarki. Dan yang kelima ada gaya komunikasi. Adapun peran budaya dalam bisnis internasional, yang pertama itu komunikasi bisnis, yang kedua gaya negosiasi, yang ketiga etika dan nilai, dan yang keempat kepemimpinan dan organisasi. Selanjutnya ada budaya dan strategi pemasaran global. Yang pertama itu pengaruh budaya lokal, yaitu warna, simbol, dan bahasa iklan harus sesuai dengan budaya setempat. Yang kedua ada penyesuaian produk, dalam hal ini mengadaptasi produk dengan kebutuhan dan norma pasar lokal. Yang ketiga ada citra negara asal, yaitu persepsi positif negara asal dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Dan yang keempat adaptasi dengan model bisnis. Adapun dampak budaya terhadap bisnis internasional, yang pertama itu negosiasi, yaitu formalitas dan gaya negosiasi tergantung perbedaan budaya. Yang kedua ada manajemen SDM, yaitu gaya leadership dan motivasi berbeda antar kultur. Yang ketiga ada pemasaran dan branding, yaitu iklan harus sesuai dengan nilai dan simbol budaya lokal. Dan yang keempat ada desain produk, yaitu modifikasi produk untuk cocok dengan kebiasaan dan preferensi lokal negara tujuan. Selanjutnya kita masuk pada strategi menghadapi perbedaan budaya. Yang pertama itu ada riset budaya. Kita harus mempelajari budaya lokal sebelum memasuki pasar baru. Yang kedua ada penyesuaian kepemimpinan, adaptasi gaya manajemen sesuai dengan budaya tempat bisnis beroperasi. Yang ketiga ada pelatihan komunikasi, yaitu melatih staf agar efektif dalam komunikasi lintas budaya. Yang keempat itu ada rekrutmen global, yaitu memperkerjakan tenaga kerja lokal yang paham dengan negara tujuan.